Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada hari ini aku akan cerita sedikit. Ada beberapa hari yang lalu seorang ibu-ibu datang nemui aku. Apa kata ibu-ibu ini? Bang Rudi, tolong ajak-ajak laki aku ke masjid. Jadi kata beliau, seorang ibu-ibu ini, tolong ajak laki aku ke masjid. Terus aku berpikir dalam hati aku, berpikir dalam benakku. Laki beliau ini kan senior, seorang sarjana. Secara otomatis insya Allah paham agama. Dan saya yakin dan aku yakin, seyakin-yakinnya beliau ini ngerti hukum bagaimana ke masjid. Bagaimana hukum laki-laki ke masjid ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa dia tidak ke masjid? Nah, itu yang pertama. Kasus yang pertama. Kasus yang kedua, ada orang tua yang juga datang kepada aku. Nyatakan, Bang, ada aku telah selesai kuliah Bang Rudi. Tapi letih kau nyuruhkan sholat, letih kau nyuruhkan ke masjid. Dan muncul dalam benakku juga perkataan ibu ini mengadukan anaknya, seorang mahasiswa yang selesai kuliah tapi enggan sholat, enggan berjamaah ke masjid. Padahal mahasiswa itu dilatih untuk kritis, memahami ilmu, tapi enggan ke masjid. Konsep pendidikan, keberhasilan dalam pendidikan adalah semakin tinggi pendidikan seorang, semakin dekat dengan Allah. Semakin tinggi pendidikan seorang, semakin dekat dengan Al-Quran. Itu keberhasilan dalam pendidikan. Tujuan kita sekolah, tujuan kita kuliah S1, S2, S3, tujuan yang hakiki adalah semakin dekat engkau dengan Allah, semakin kau dekat dengan Al-Quran, semakin bagus karaktermu. Itu tujuan pendidikan. Yang menjadi pertanyaan, semakin tinggi kau sekolah, tapi kau tidak dekat dengan Allah, itu kegagalan dalam pendidikan. Nah, jadi dari dua kisah ini, ada seorang bapak-bapak, yang kedua mahasiswa yang sudah lulus kuliah. Harusnya kan orang yang sudah senior, udah insya Allah mengerti agama, kok bisa tidak ke masjid, kok bisa tidak sholat? Seperti yang mahasiswa tadi yang sudah lulus kuliah. Kira-kira di mana salahnya? Di mana letak kesalahannya itu? Karena mahasiswa itu dilatih untuk kritis, ngerti masalah ilmu agama. Saya yakin insya Allah ngerti. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apalah kira-kira salah dari ini? Apa yang menyebabkan kedua kasus tadi, yang enggan ke masjid, enggan sholat, apa kira-kira salahnya? Kalau dikatakan tidak paham agama, tidak mungkin ya. Karena mereka seorang sarjana, senior. Apalagi di zaman sekarang begitu mudah mengakses ilmu ya, insya Allah. Yang menjadi pertanyaan, di mana letak kesalahan tersebut? Maka kita cek dan cek, kemungkinan besar adalah yang salah dari itu semua adalah hati. Kolbun yang bermasalah. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, muttafaqun alaih. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah dalam
tubuh, ada suku badan lagi itu hati. Ya. Suku badan lagi itu adalah hati. Ala wahyal qalbu. Jadi jamaah sekalian dimanapun berada, Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3 jamaah sekalian. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit. Yang pertama qalbun salim, hati yang bersih. Qalbun salim, hati yang bersih. Allah menyebutkan Syu'ara 88 sampai 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak tidak berguna, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, qalbun salim. Jamaah sekalian, hati yang bersih adalah hati yang penuh dengan nur cahaya dari hatinya. Hati yang bersih mudah tersentuh, hatinya bergetar ketika mendengar nama Allah. Al-Anfal ayat 2 disebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, bergetar. Kita setiap hari mendengar azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, maka mukmin yang sejati, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jika disebut nama ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sudah jelas ya. Qalbun salim, hati yang bersih ini jamaah sekalian, dijelaskan juga dalam Al-Anfal ayat 2, ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Itu ciri-ciri qalbun salim, hati yang bersih, penuh dengan nur cahaya. Jadi ketika ada seseorang ketika disebut nama Allah, mendengar nama Allah, hati tidak bergetar, maka hatinya yang salah. Ya. Karena sudah jelas qalbun salim, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka orang mukmin yang sejati, mukmin yang benar-benar hatinya bersih, hatinya bergetar. Maka mari bersihkan hati kita jamaah sekalian. Ya. Jadi hati yang bersih itu mudah menerima nasihat, bahkan menangis ketika mendengar ayat suci Al-Quran yang menceritakan surga dan neraka, hari kematian. Maka kan mudah menangis hati yang bersih, qalbun salim. Maka hati yang bersih senantiasa rindu dengan Allah. Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah dijamin surga, dosa sekarang yang akan datang diampuni oleh Allah. Beliau senantiasa istighfar kepada Allah, 70 sampai 100 kali istighfar kepada Allah. Bahkan beliau tidak pernah meninggalkan sepertiga malam salat tahajud, sampai istrinya bertanya, wahai suamiku, wahai Rasulullah, bukankah engkau dijamin surga? Dosamu sekarang dan yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa kamu begitu semangatnya bangun sepertiga malam menangis kepada Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Aku yang menjadi hamba yang bersyukur. Itu bentuk qalbun salim yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hati yang bersih. Itu. Jangan sampai hati kita ternok hitam. Ya. Jangan sampai hati kita sakit. Itu qalbun marid, itu hati yang sakit. Hati yang sakit ini kadang-kadang ingat kepada Allah, kadang-kadang lupa kepada Allah, karena ada penyakit hatinya. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Kadang-kadang semangat baca Quran, kadang-kadang lemah baca Quran.
Kolbun marid, hati yang sakit. Hati ini harus diobati. Jangan sampai nanti masuk kolbun mayyit, hati yang mati. Ketika hati ini kolbun marid, tidak mood beribadah, susah untuk mengingat Allah, ini pertanda kolbun marid dan kolbun mayyit, hati yang mati. Maka perbanyak istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Lakukan yang baik-baik. Karena maksiat yang kita lakukan itu akan menambah titik hitam. Maksiat titik hitam. Lisan berkata kasar, berkata angkuh, tidak sopan, akan tumbuh titik hitam. Semakin titik hitam, maka akan sakit hati kita. Dan jangan sampai kita tergolong nanti hati kolbun mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini jamaah sekalian tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk, halal haram tidak tahu dia lagi. Karena hati telah tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad. Beri peringatan atau tidak kau beri peringatan, dia tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim, Allah telah menguji hati mereka. Wa 'ala sam'ihim, pendengar mereka. Wa 'ala absarihim ghishawah, penglihatan tertutup. Wa lahum 'adzabun 'adzim, mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Jadi jamaah sekalian, titik permasalahannya adalah hati. Jika hati baik, hati bersih, qalbun salim, maka akan Allah beri kemudahan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Karena hati yang bersih akan bergetar hatinya ketika mendengar panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun ilmu mereka, sehebat apapun pengalaman mereka, ketika hati bermasalah, susah untuk beribadah kepada Allah. Jadi titik permasalahan dari kedua kasus yang saya sampaikan tadi, yang pertama ada orang tua ya, yang pengalaman luar biasa mungkin, tapi kok susah beribadah kepada Allah. Dan juga ada mahasiswa yang baru lulus kuliah tadi, yang saya sampaikan tadi, yang pertama tadi, tapi susah beribadah kepada Allah. Maka titik permasalahan qalbun, hati. Maka jaga hati kita, jaga hati kita, jaga pandangan kita. Insya Allah ketika hati baik, hati bersih, mata akan melihat yang baik-baik. Ketika hati bersih, telinga tidak mendengar kecuali mendengar yang baik-baik. Hati bersih, lisan tidak berkata kecuali berkata yang baik-baik. Kaki tidak melangkah kecuali melangkah yang baik-baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.